A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Wal maqalatus sabi'atu, dan selanjutnya pada makalah yang ketujuh dari bab sulasi, yaitu bab yang 33. Iku ngan Dawud an-Nabi alaihi salam. Diriwayatkan dari Nabi Dawud alaihi salam. Qala, beliau berkata, Uhiya fis Zabur, diwahyukan di dalam kitab Zabur, bahwa kitab Zabur itu adalah kitabu ungsila alaihi, kitab yang diturunkan kepada beliau. Di dalam kitab Zabur itu diwahyukan haqqun 'alal ngaqil alla yastaghila illa bisalasin. Haqqun ay wajibun, haqqun iku hak, ay wajibun artinya wajib. Wajib 'alal ngaqil, bagi orang yang berakal, ala yastaghila, yento ora ketungkul sopo ngakil illa bisalasin, kejaba kelawan perkara telu, minal khisol, saking tingkah. Wajib bagi orang yang berakal itu bahwasanya dia janganlah terobsesi kecuali dengan 3 hal. Boleh terobsesi kita ini, tapi hanya dengan 3 perkara. Yang pertama, tazawwadu limingat, mencari bekal untuk tempat kembali kita. Aili akhiratihi, artinya mencari bekal untuk akhiratnya, yakni dengan jalan bi'adail a'malis sholihah, dengan mengerjakan amal-amal yang baik. Wa mu'natin lima'ashi, dan yang kedua yang boleh kita terobsesi yaitu dengan pengongkosan jiwa. Apa itu pengongkosan? Mu'nah artinya pekerjaan, lima'ashi untuk mencukupi kebutuhan kehidupan kita. Qiyami bi amri kifayatihi, artinya menegakkan sesuatu yang mencukupi, wasunihi, dan menjaga diri. Ya, kita boleh terobsesi, tapi yang pertama yang pertama mencari bekal akhirat, yaitu dengan beramal yang baik. Dan yang kedua, kita terobsesi dengan suatu pekerjaan atau profesi yang mencukupi kebutuhan hidup, wasunihi, serta menjaga diri kita. Karena orang yang enggak punya kerjaan itu Masya Allah, stresnya bukan main. Wa fi ibaratin, dan disebutkan di dalam satu ibarah, wa marommatin, yaitu kalimat marommah, lima'ashi, karena kehidupan. Lafad marommatin iku bi fathil mim warra, kelawan diwaca fathah huruf mim lan ra, tasdidil mim lan dipun tasdid mime. Marommatin ai islahihi, artine suatu profesi yang memperbaiki kehidupannya. Dan yang ketiga, hal yang boleh kita terobsesi itu adalah watolabul ladati bihalalin, mencari kenikmatan dengan sesuatu yang halal. Fa inna kasbal halal wajibun, karena mencari sesuatu yang halal itu adalah satu kewajiban. Ya, hanya 3 ini. Kita terobsesi dengan bekalan menuju akhirat, kedua terobsesi dengan profesi yang mencukupi kebutuhan, dan yang ketiga kita mencari
kenikmatan, mencari kenyamanan hanya dengan hal-hal yang halal saja. Wal maqalatu saminatu, kemudian pada maqalah yang ke-8 itu ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasmuhu Abdurrahman bin Sohri. Beliau namanya itu adalah Abdurrahman bin Sohri. Nama Abu Hurairah itu ismul laqab, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan nama julukan. Abu itu artinya bapak, Hurairah itu artinya kucing kecil. Jadi beliau itu sangat sayang dengan kucing-kucing kecil. Pernah satu ketika saya mendengar dari seorang guru saya, beliau berkata, sahabat Abu Hurairah itu apabila beliau hendak sholat, sejadahnya itu sedang dipakai tidur sama kucing, maka sejadahnya itu dipotong saja karena takut mengganggu kucingnya yang sedang tidur. Nek awake dhewe tendang, Masya Allah. Jauh akhlaknya dengan beliau Abu Hurairah. Maka saking sayangnya beliau dengan kucing, kemudian beliau dijuluki Abu Hurairah, kucing, bapak kucing kecil. Hirun itu kucing, kalau Hurairah itu ditaskir jadi kucing kecil. Aslinya namanya beliau bernama Abdurrahman bin Sohri. Annahu qala, beliau berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasun munjiyatun, ada 3 hal yang menyelamatkan. Ai mukhlisatun li sahibiha minal ghadab, artinya 3 perilaku ini menyelamatkan bagi pemiliknya dari siksaan, baik siksaan di dunia ataupun siksaan di akhirat. Wassalasatu muhlikatun, dan ada 3 hal yang membinasakan. Ai muqingatin li fangiliha fil halak, artinya menjerumuskan bagi pelakunya pada kebinasaan. Wasala satun darojatin, dan ada 3 hal yang dapat menaikkan derajat. Ai manasili fil akhirah, artinya derajat di alam akhirat. Wasala satu kafarotin, dan ada 3 hal yang menjadi penebus li dzunubi amiliha, itu penebus bagi dosa-dosa yang telah dikerjakan. Amal munjiatu, adapun 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang membuat kita menjadi aman sentosa, menjadi seseorang yang bahagia, itu adalah yang pertama, fa khosyyatullahi ta'ala fis sirri wal ghalaniyah, ada rasa takut kepada Allah baik lahir maupun batin, baik dikala sendiri maupun sedang bersama orang lain. Quddimasir, didahulukan takwa di dalam kesendirian, di dalam batin, itu li'anna taqwallahi fihi, karena ketakwaan kepada Allah di dalam batin atau di dalam kesendirian itu a'la darojatin, satu ketakwaan yang paling tinggi derajatnya ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Kita tetap punya rasa takut kepada Allah. Nah, disitulah tingkat ketakwaan yang derajatnya paling tinggi. Kemudian yang kedua, perilaku yang menyelamatkan itu adalah wal qasdu fil faqri wal ghina, sedang-sedang
baik dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya. Ayat tawasud artinya tengah-tengah, fil ma'isyati di dalam penghidupan. Penghidupan itu ya di dalam kita menjalani kehidupan ini, lakukan sesuatu itu yang sedang-sedang saja. Nggak usah terlalu berambisi, juga jangan terlalu lembek. Jadi biasa, sedang. Bi alam yujawiz fiha, yaitu dengan tidak melewati di dalam penghidupan ini, melewati al-had pada batas. Ya, yakni dengan kita melakukan sesuatu yang sedang-sedang itu, kita tidak melewati batas. Waraudiya bizalik, dan kita ridho dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, sedang-sedang. Ya Allah, terlalu semangat juga nantinya sebentar sudah capek. Terlalu loyo juga ya tidak baik. Yang baik itu adalah yang sedang-sedang. Demikian pula ketika kita menghadapi kebutuhan-kebutuhan kehidupan ini, untuk memenuhi kebutuhan atau hajat kita itu yang baik adalah sedang-sedang. Maka di dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala firmankan, la tajngal yadaka maghlulatan ala ngunukika wala tabsudha kulal basti. Itu memakai bahasa istiaroh atau bahasa kata pinjaman. Kurang lebihnya kalau kita terjemahkan, jangan kamu jadikan tanganmu itu sebagai belenggu ila ngunukika pada lehermu, wala tabsudha kulal basti, tapi jangan juga tanganmu itu kau buka selebar-lebarnya. Artinya jangan terlalu ngirit, juga jangan terlalu boros. Wal qasdu tawasud itu baina taktir wal isrof, antara ngirit dan berlebihan. Ya, baik di dalam kita keadaan sedang fakir ataupun dalam keadaan sedang kaya, kita tetap bersikap yang sedang-sedang saja, yang biasa saja. Itu yang kedua, akhlak yang menyelamatkan kita. Yang pertama tadi, khasyatullah fisyri wal alaniyah, takut kepada Allah baik di dalam lahir atau batin, baik dikala sendiri atau sedang bersama orang lain. Kemudian yang kedua, kita bersikap sedang-sedang, baik dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya. Kemudian yang ketiga, sikap yang menyelamatkan kita itu adalah wal ngadlu fir ridha wal ghadab. Kita bersifat adil baik dalam keadaan senang, dalam keadaan ridho, ataupun dalam keadaan kita sedang marah. Adil itu artinya ya wad ngusai'in fi mahallihi, menaruh sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Kita terkadang sulit untuk bersikap seperti ini. Kalau kepada seseorang yang sedang kita senangi, sedang kita cintai, wah, sikap kita bisa berlebihan. Berlebihan itu ya nggak adil. Kemudian ketika kita marah pun bisa melewati batas. Tidak kontrol dengan kata-kata ataupun dengan sikap. Nah, maka hal yang menyelamatkan kita, baik kita dalam keadaan ridho, bombong, ataupun dalam keadaan marah, itu kita bersifat yang adil. Artinya bi ayyaghdoba lillah wa yardo liridho. Artinya kita marah ini marah karena Allah,
karena Allah yang hak-hak Allah yang dilanggar, ataupun kita ridho karena ridhonya Allah, yaitu ketika kita melakukan kebaikan kita ridho karena Allah juga ridho. Kemudian wa amal muhlikat, adapun sesuatu yang membinasakan, itu yang pertama fasyukhun syadidun, yaitu bakhil yang terlalu. Bakhilun syadidun, artinya bakhil yang terlalu, pelite nemen. Fala yu'ti ma alaihi min haqqillahi ta'ala, maka dia tidak menunaikan apa yang wajib bagi dia, menunaikan hak-hak Allah yang wajib bagi dia. Wa haqqil khalqi, dan juga dia tidak menunaikan hak-haknya hamba atau hak-haknya sesama. Wa fi riwayatin, dan di satu riwayat yang lain fasyukhun mutangun, yaitu lafaz syukhun mutangun, artinya bakhil yang ditaati. Bakhilun yutinguhul insan, artinya sifat bakhil yang oleh seorang manusia ditaati, ditaati. Wa amma laukanal bakhil maujudan fin nafsi ghairu mutangin fala yakun muhlikan, adapun ketika sifat bakhil itu yang memang sudah wujud, sudah ada di dalam diri, tetapi sifat bakhil itu ghairi mutangin, tidak diikuti, fala yakunu muhlikan, maka sifat bakhil itu tidak menjadi sifat yang membinasakan. Alasannya kenapa? Alasannya li'annahu min sifatil lazimatil linnafsi, karena yang namanya bakhil itu memang sifat bawaan. Wis metu sekang penjuron, memang wis bawaan dari sononya kalau nafsu itu membawa sifat bakhil atau pelit. Kemudian yang kedua, sifat yang membinasakan itu adalah wahawaun mutabangun, hawa yang diikuti. Bi ayat tabinga ma ya'muruhu bihi hawahu, artinya orang itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, sifat yang membinasakan itu wa i'jabul mar'i bin nafsihi, ujubnya seseorang kepada dirinya, yaitu ketika dirinya mempunyai suatu kelebihan, dia akan merasa ujub, berbangga diri, merasa dirinya itu sudah hebat. Ain nadruhu ilaiha bingainil kamal, artinya pendapat atau prasangka atau pandangan kepada dirinya sendiri bingainil kamal, dengan pandangan kesempurnaan. Manga nisyani ni'matillahi ta'ala, dengan melupakan nikmat-nikmat Allah. Wa mangal amni min zawaliha, dan disertai merasa aman dari hilangnya nikmat tersebut. Dia lupa kalau yang membuat hebat itu adalah Allah. Dia lupa kalau kehebatan yang ada pada dirinya itu merupakan sebuah anugerah atau nikmat dari Allah. Dan juga dia lupa bahwa nikmat atau anugerah tersebut bisa saja sewaktu-waktu hilang. Wa amma darajatu, adapun hal yang mengangkat derajat kita, yaitu tadi disebutkan derajat di akhirat, itu yang pertama fa ifsa'us salam, memasyhurkan salam. Idharus salami, artinya melahirkan salam, bainan nas, di antara manusia. Bi antu salima ngalaman ngarof tahu wa malam
ta'rif. Artinya dengan mengucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang belum engkau kenal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang mengangkat derajat kita di akhirat adalah wa'id ngamut tongam, memberikan makan. Liddoifi wal jaingi, baik kepada seorang tamu ataupun kepada seorang yang tengah kelaparan. Dan yang ketiga, hal yang mengangkat derajat kita adalah wassolatu bilail wan nasu niyamun. Sholat pada malam hari ketika manusia sedang tidur. Ayat tahajud fi jawfil lail. Artinya mengerjakan sholat tahajud di tengah malam. Hala ghaflatin nasi fi laghatin naum. Itu ketika saat manusia terlena di dalam nikmatnya tidur. Wa amal kifaratu, adapun hal yang menjadi penebus, yaitu penebus dosa-dosa. Ai allati ngadatha, artinya sesuatu yang menjadi adat atau kebiasaan. Antamkhul khoti'ah, itu melebur kesalahan. Itu yang pertama faisbaghul wudu'i fissaroti, menyempurnakan wudu di waktu begitu banget dingin sekali. Lafadz sabaroti bifathataini, di kelawan diwaca fathah loro, iku jam'u sibrotin, jamae lafadz sibroh. Bifathi fasukuni, kelawan diwaca fathah lan sukun sibroh ro. Ai itmamul wudu'i, artinya menyempurnakan wudu fi waktu syiddatil burdi, pada waktu banget atis, ya kui ketika waktu musim dingin sekali, itu wudunya disempurnakan. Bi ayati bisunanihi, artinya dengan mengerjakan kesunahan wudu. Ya seperti halnya kumur-kumur, terus ngapurancang, mencuci telapak tangan, kemudian setiap mencuci atau membasuh anggota itu ada doa-doa khusus, ya, khususnya bagi para santri yang ngajinya di pondok itu. Misalnya ketika membasuh telapak tangan dia berdoa, Allahumma khfad yati min mangasika kuliha. Kemudian ketika kumur-kumur ia membaca doa, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian ketika dia menghirup air ke dalam hidung, dia berdoa lagi, Allahumma arihni ra'ihatal jannah. Ketika membasuh muka, dia berdoa lagi, Allahumma bayyid wajhi yawma taswadu wujuh wa taswadu wujuh. Kemudian ketika membasuh tangan kanan, dia berdoa, Allahumma a'ini a'tini kitabi bil yamini wa hasibni hisabai yasiro. Kemudian ketika membasuh tangan kiri, dia berdoa, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali walamin waro'id duhri. Kemudian ketika membasuh sebagian dari rambutnya, dia berdoa, Allahumma harim sya'ri wa basyari minan nar. Kemudian ketika membasuh kaki, dia mengucapkan doa, Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tasilu fihil aqdam. Semuanya ada doanya itu, ya Allah. Apabila kita mengerjakan doa-doa yang sunnah itu, kita kerjakan yang sunnah-sunnah itu, sempurnalah wudhu kita. Alhamdulillah.
Ketika wudhu itu sempurna, insya Allah sholat kita juga ikut sempurna. Karena apa? Karena at-thaharu miftahus sholat. Wudhu itu menjadi kuncinya sholat. Seperti halnya kita hendak masuk rumah, kalau kuncinya rusak, kan nggak bisa kita masuk rumah. Demikian pula sholat, ketika wudhunya kita rusak, sholatnya pun ikut rusak. Maka kekhusyuan hudurul qalbi ketika kita sholat itu adalah sesuatu hal yang paling penting. Karena tujuan utama Allah mewajibkan kita sholat adalah aqimi sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kan seperti itu. Maka hal yang paling penting di dalam sholat adalah kekhusyuan kita. Khudurul qalbi, hadirnya hati kita bersama Allah. Nah, cara untuk langkah untuk mencapai kekhusyuan kita, hati kita di dalam sholat itu adalah diantaranya ketika kita berwudu membaca aurat atau wirid atau doa yang tadi itu. Itu melatih khusyuknya hati kita. Dari mulai wudu sudah menghadap Allah. Maka ketika bertakbiratul ihram, Allahu Akbar itu sudah ada Allah. Sudah menghadap Allah hati kita. Fa insyaallah sholat kita menjadi baik ya, karena diawali dengan wudu yang baik tadi. Maka hal pertama yang mengangkat menjadi penebus bagi kesalahan kita adalah yang pertama memasyhurkan salam, kemudian yang kedua menyempurnakan wudu di kala musim dingin. Kemudian yang ketiga, hal yang menjadi penebus dosa-dosa itu adalah wa naqlul aqdam ilal jamangah. Memindahkan langkah, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Ai ilas sholati mangal jamangati, artinya melangkahkan kaki menuju sholat jamaah. Wang tidurus sholati ba'das sholah, dan juga menunggu waktu sholat setelah sholat. Liyas liha fil masjid, artinya orang itu tetap berada di dalam masjid. Artinya ya dari sehabis melakukan sholat maghrib kemudian menunggu sholat isya. Jangan keluyuran tapi tetap di dalam masjid. Wa misluhu ing tiduru kulli khair. Perumpamaannya itu seperti dia menunggu-nunggu setiap kebaikan. Nah, inilah yang menjadi penerang bagi hati kita, bagi jiwa kita. Tidak ada yang menerangi kecuali hanya ilmu-ilmu agama seperti ini. Semoga membawa manfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi siapa saja yang berkenan menyimak kajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya